Selamat pagi teman-teman, nama saya Putri Marlia Ulfa. Saya ingin menjelaskan tentang Learn Startup. Sebelumnya, apa itu startup? Startup adalah sebuah perusahaan yang baru yang sedang dikembangkan atau belum lama beroperasi. Oleh karena itu, startup sering disebut sebagai perusahaan rintisan. Saat ini, bagi kalangan digital di Indonesia, kata startup adalah suatu bisnis yang baru saja berdiri dan dikembangkan dengan didukung oleh layanan digital dan masih butuh banyak pendanaan untuk beroperasi dengan kelompok kerja yang minimalis. Di Indonesia sendiri, saat ini sudah banyak bermunculan entrepreneur muda menciptakan bisnis startup yang memiliki inovasi dan kreativitas tanpa batas. Selanjutnya ada Learn Startup. Lean Startup adalah suatu metode untuk mengembangkan produk dan bisnis dalam waktu yang singkat. Siklus pengembangan produk dengan cepat menemukan apa model bisnis yang disusulkan ini layak. Ini dicapai dengan mengadopsi kombinasi eksperimen berbasis hipotesis bisnis, rilis produk berulang, dan pembelajaran yang divalidasi. Berikutnya ada fase Lean Startup. Yang pertama ada Build. Build merupakan fase pertama dari metode Lean Startup. Perusahaan bertujuan untuk membuat dan mengembangkan produk sederhana atau MVP. Sebelum mulai mengembangkan produk, tentunya perusahaan sudah memiliki sebuah ide untuk membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada Measure. Dalam fase Measure, harus diperhatikan seperti apa feedback yang diberikan oleh pelanggan saat mereka mencoba menggunakan MVP. Respon tersebut sangat berguna untuk menyempurnakan produk sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari para pelanggan. Namun, jika pelanggan memberikan respon yang kurang baik, segeralah untuk mengambil keputusan apakah akan menghentikan proses pembuatan produk atau tidak. Yang ketiga ada Learn. Pada fase terakhir dari Learn, startup ini, data yang dapat didapatkan dari proses measurement akan dianalisis lebih lanjut. Dalam tahapan ini akan dibuat kesimpulan dari hasil proses measurement dan menentukan langkah yang akan diambil oleh perusahaan selanjutnya. Pasalnya, hasil dari fase Learn ini akan dijadikan dasar apakah perusahaan perlu melakukan suatu perbaikan pada produk atau tetap mengembangkannya. Baik, selanjutnya ada prinsip dari Learn Startup. Prinsip dari Learn Startup yang pertama ada entrepreneurs are everywhere. Coba amati, wirausahawan ada di mana-mana. Maka Anda yang memiliki startup harus membuka diri Anda untuk metodologi yang lebih fleksibel satu ini. Anda perlu banyak mengamati perkembangan pasar atau bisnis yang ada di sekitar Anda dan mengembangkannya startup Anda tidak dengan cara konvensional. Yang kedua ada entrepreneurship is management. Sebuah startup adalah institusi, bukan hanya sebuah produk. Walaupun startup memang menghasilkan produk, tetapi startup tidak sama dengan produk. Jadi pengembangan startup itu sendiri membutuhkan manajemen. Sebuah manajemen yang sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga ada validate learning. Startup ada bukan untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang, atau melayani customer. Startup ada untuk mempelajari bagaimana membuat sebuah bisnis yang kokoh dan berkelanjutan. Proses pembelajaran ini bisa divalidasi secara keilmuan dengan menjalankan eksperimen yang bisa Anda tes setiap elemennya untuk disesuaikan dengan visi perusahaan Anda. Yang keempat ada innovation accounting. Untuk meningkatkan penghasilan sekaligus menjalankan kewirausahaan yang bertanggung jawab, Anda perlu fokus pada hal-hal berikut. Bagaimana mengukur progres? Bagaimana mengukur langkah usaha Anda selanjutnya? Bagaimana memprioritaskan pekerjaan tertentu? Jadi terkait akuntansi, tidak hanya melihat data angka yang ada pada pembukuan, Anda perlu melihat progres yang dihasilkan. Yang terakhir ada Build, Measure, Learn. Aktivitas paling mendasar dari sebuah startup adalah untuk mengubah ide menjadi produk, mengukur bagaimana respon atau tanggapan customer nantinya, dan kemudian belajar bagaimana untuk pindah haluan atau melanjutkan sesuai waktu yang tepat. Bila dirangkum kembali, Learn Startup metodologi adalah suatu kerangka kerja untuk menemukan dan memvalidasi bahwa Anda telah mengidentifikasi pasar untuk produk Anda
membangun fitur produk yang tepat yang memecahkan kebutuhan pelanggan, menguji metode yang benar untuk memperoleh dan mengkonfirmasi pelanggan, dan menggunakan sumber daya yang tepat untuk memperbesar skala bisnis Anda. Tahapan menjalankan startup. Yang pertama ada market validation. Market validation merupakan tahapan untuk memastikan jika asumsi masalah yang sedang dipelajari memang benar-benar masalah yang dialami di pasar saat ini dan sudah terjadi pada banyak orang. Tahap ini juga bisa disebut sebagai tahap market development. Pada tahap ini, ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menjalankan metodenya, yaitu pengumpulan data valid, survei ke pengguna, penggunaan landing page sudah dibutuhkan. Yang kedua ada product validation. Validasi produk adalah tahapan di mana konsep solusi berupa prototipe bisa dipastikan menjawab masalah dari kebutuhan pasar yang paling efektif dan bisa menjawab masalah valid pada tahap pertama. Masalah-masalah tadi bisa diselesaikan dengan produk yang masih berpura-pura berprototipe. Tahapan ini juga disebut sebagai tahap-tahap penciptaan MVP. Pada tahap ini, hasil jadi prototipe sudah dibutuhkan. Yang terakhir ada business validation. Business validation berfungsi untuk memastikan jika proses penyelesaian masalah dengan solusi prototipe ini memiliki nilai untuk bisnis. Proses ini bisa juga untuk membangun metode bisnis yang paling pas untuk mencari masalah dan solusi yang sudah betul pada tahap 1 dan tahap 2. Pada tahap ini, model bisnis yang paling bagus adalah model bisnis yang memiliki kriteria bertahan lama dan berkembang atau terus tumbuh. Bertahan lama yang berarti sustainable selamanya jika mungkin dan tumbuh secara eksponensial, di mana harapannya pendapatan bisnis juga bertambah secara eksponensial dan pengeluaran bisnis dapat ditekan agar tumbuh secara linear. Terima kasih.